Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nihwan TV, seperti yang kita yakini bersama, kita rasakan juga dalam diri kita ini ada dua unsur. Yang pertama unsur rohani, yang kedua unsur jasmani. Antara rohani sama jasmani ini bertempur pada tahap tertentu, ingin saling mengalahkan satu sama lainnya. Rohani mewakili nurani, mewakili nilai-nilai ilahiyah, spiritualitas, dan fisik ini mewakili nafsu. Nafsu pada mata, nafsu pada hidung, nafsu pada pendengaran, nafsu pada segala macam yang ada dalam diri kita ini. Kalau kemudian unsur nafsu yang dalam jasmani ini, yang dulunya berasal dari tanah, mengalahkan unsur rohani, maka siap-siaplah jiwa kita selalu terkekang, terhimpit, terpenjara, terkungkung oleh keinginan-keinginan yang bersifat fisikal, yang bersifat jasadiah. Sebaliknya, kalau rohani yang bisa memimpin akan mempengaruhi unsur-unsur jasmani yang ada dalam diri kita. Dalam Islam, kita sering mendengar hadis dari Rasulullah SAW, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah naiknya jiwa, naiknya spiritualitas, naiknya rohani kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat, maka sejatinya bisa menghasilkan nilai-nilai luhur berbasis ilahiyah yang kemudian pada penerapannya, pengamalannya bisa dilaksanakan oleh unsur-unsur yang ada dalam badan kita, dalam diri kita. Maka salat ini adalah sebagai penyambung antara hamba dengan Al-Khaliq, antara makhluk yang diciptakan dengan Al-Khaliq yang maha menciptakan. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sewaktu-waktu Rasulullah SAW melihat sahabat Bilal bin Rabah jalan terlihat gontai, terlihat lesu, letih, kurang semangat. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda dan berseru kepada Bilal, "Ya Bilalu arif nafsaka bis solati." Wahai Bilal, istirahatkan jiwamu, tenangkan jiwamu, nyamankan jiwamu bis solati dengan solat. Kenapa? Kalau sudah menyambung, berhubung ke Allah Subhanahu wa taala, tersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah jasmani kita akan bisa menjadi lebih segar lagi, lebih tegar lagi, lebih hebat lagi dalam menghadapi situasi, problem-problem, masalah-masalah yang selalu pasti ada. Jangan pikir si fulan, si A, B, C, X, Z tidak punya masalah. Semua sama, hanya judul masalahnya saja yang berbeda. Wah, pemirsa, ini angin terlalu besar nih, bergoyang, saya pulang sebentar. Kembali ke nilai sholat. Sholat ini sangat luhur sekali, sangat luar biasa, ibadah yang Masya Allah. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Berterima kasih juga kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menyampaikan nilai-nilai sholat, yang telah menyampaikan apa dan bagaimana tentang sholat itu. Di antara maknanya, di antara hikmahnya adalah sholat ini hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita ingat barangkali riwayat yang menjelaskan tentang kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah sholat, maka khusyuk Allah Subhanahu wa taala yang menjadi tujuan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi tujuan, sudah diri kita sudah menyambungkan segala macam kehendak kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi lebih tenang. Apa kisahnya? Kita ingat Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah tertancap panah di tubuhnya. Ketika dicabut sangat sakit luar biasa. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga meminta kepada para sahabat supaya membiarkan sholat. Ketika sedang sholat, maka panah itu dicabut. Dan benar, tidak terasa anak panah dicabut ketika sedang sholat. Apa maknanya? Hubungan Ali bin Abi Thalib dengan Allah Subhanahu wa taala ketika sholat itulah hubungan puncak. Hal yang sama juga sesungguhnya bisa kita lakukan atau bisa kita pelajari
bisa kita coba, bisa kita latih terus menerus supaya sholat ini bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imbasnya, efek positifnya juga berimbas untuk hubungan sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Sholat anugerah yang sangat besar sekali. Ada perumpamaan dari Pak Haji Roma Irama, kata beliau, kalau kita mempunyai barang asli dari suatu tempat, misalnya dodol asli Garut, dodol Asgar umpamanya, seneng kan? Karena ini barang asli, ini kulit asli, jaket kulit asli, seneng kan? Umpamanya ini batu cincin asli dari daerah Anu, seneng kan? Karena barang asli. Nah, sholat ini diterima oleh Nabi Muhammad SAW di Sidratul Muntaha, lebih tinggi dari langit ketujuh. Betapa mulianya, betapa hebatnya. Maka sholat tidak lain adalah sebagai sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Muhammad Iqbal, penyair dari Pakistan, beliau menyatakan seperti ini: andai saya yang diajak Sidratul Muntaha, yang diajak naik Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha, langit ketujuh, diperlihatkan pemandangan yang sangat indah, maka kata Iqbal, saya ingin ada di atas sajalah, gak mau turun ke bumi. Bumi ini tempatnya air mata, bumi ini tempatnya tangis, bumi ini tempatnya masalah. Tetapi Rasulullah Muhammad SAW turun ke bumi supaya apa? Menyampaikan nilai-nilai sholat ini sebagai sebuah solusi untuk kehidupan kita. Maka kalau sholat kita benar, sholat kita berupaya untuk khusyuk, sholat kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kekhusyuan kepada Allah, insya Allah orang-orang yang sholat pribadinya akan melahirkan pribadi yang akhlakul karimah. Lihat saja gerakannya dari satu ke satu gerakan yang lain. Ada takbir intiqal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga maknanya setiap kali kita bergerak dari satu tindakan ke langkah yang lain, ke program yang lain, ke tujuan yang lain, yang kita agungkan adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ada masalah kecil, Allahu Akbar, asal larinya ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada masalah larinya ke keinginan kita, maka tidak akan beres, tidak akan benar mencari solusi di tengah kemaksiatan, tidak akan benar mencari solusi di tengah-tengah kezaliman, di tengah-tengah ketidakbaikan, di tengah-tengah dosa. Tidak akan mungkin selesai masalah-masalah yang kita hadapi, bahkan nambah masalah. Dengan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya, yang mengizinkan masalah itu terjadi, dan pasti Allah akan mengizinkan pula masalah itu ada solusinya. Salah satunya diantaranya adalah dengan sholat menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita tidak boleh bicara yang macam-macam, bisa batal sholat kita. Gak ada orang yang sholat yang berani bicara macam-macam, karena batal. Ketika sholat tidak ada orang yang berani membuka aurat. Kenapa? Bisa batal. Ketika sholat saat imam salah, maka salah itu dibenarkan dengan kata subhanallah. Gerakan ucapan subhanallah adalah semangat persaudaraan untuk sama-sama saling memperbaiki diri. Semangatnya lillahi ta'ala, semangatnya persaudaraan, semangatnya kekeluargaan, semangatnya adalah lillahi ta'ala. Kemudian sholat diakhiri dengan kata assalamualaikum ke sebelah kanan, assalamualaikum sebelah kiri. Para alim ulama sering menjelaskan, orang yang sholat berarti orang yang berjanji akan belajar, akan mencoba untuk memberikan kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, atau apapun saja nilai-nilai yang semakna dengan itu kepada orang yang ada di kanan kita, kepada orang yang ada di kiri kita. Semoga sholat kita semakin bermakna, semakin bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat kita tidak lain adalah sholat lillahi ta'ala, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nilai-nilai sholat itu kita bawa ke luar sholat. Nilai-nilai sholat kita bawa ke pergaulan, nilai-nilai sholat kita bawa ke tempat kita kerja, di jalan, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.